صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi, yang senantiasa kedatangan Ibu dan Bapak ke sini dengan niat untuk terus-menerus kesejatian, senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan pagi hari ini kita sama-sama untuk mendapatkan hikmah. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita belajar lagi, dan sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Dengan hadir utuh di sini saat ini kita meningkatkan atensi, meningkatkan fokus juga yang pasti. Jadi kita ber-Al-Fatihah wabil khusus untuk kedua orang ibu bapak kita. Kita ber-Al-Fatihah untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kita selalu mendoakan juga siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Dan pagi hari ini kita dilancarkan untuk mendapatkan hikmah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di seni saat ini untuk kita sama-sama siap-siap belajar. Dan saya tidak pernah bosan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari apalagi, tapi kita sesama murid yang lagi belajar, dan yang paling pasti kita berkontribusi dalam pembelajaran ini. Jadi kita semua dalam keadaan menuju kepada kesadaran. Jadi seperti biasa, saya bukan paling tahu, paling benar, dan ini poin untuk kita renungkan, untuk kita kontemplasikan, karena bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, bahwa petunjuk itu selalu datang dari dalam diri kita, gitu kira-kira. Oke, seperti biasa saya izin sambil coret-coret. Ibu Bapak udah sarapan belum? Oh lagi puasa ya? Oh, ya. Bahasan kemarin masih ingat Ibu Bapak? Wah ini nggak dijawab nih, kayaknya lupa lagi. Bahas apa gitu ya kemarin? Oke. Hari ini kita lanjut ya. Saya review dulu sedikit supaya kita agak sedikit refreshment, santai aja, relax. Ibu Bapak nggak boleh serius amat gitu. Kita relax aja, santai. Yang penting ada kontemplasi gitu. Oke. By the way, dari pembahasan kemarin ada pertanyaan kah? Ada sesuatu yang mau didiskusikan, ditanyain? Nggak ada ya? Berarti saya anggap paham gitu ya? Oke ya, clear ya? Oke. Ibu Bapak kita ulang dari awal sedikit ya. Kita hari ini agak nyelam-nyelam dikit lah. Bismillah ya. Bismillah nih. Bismillah.
Kita kembali ke rumus dasar kita tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. At least ini yang jangan lupa gitu, bahwa kita semua dalam keadaan mau kembali, bahasa gampangnya mau pulang. Clear ya? Untuk disadari bahwa karena kita mau pulang ke rumah yang sejati. Di sini segala sesuatunya sementara. Jadi bahagia sementara nggak Bu, Pak? Sementara. Sedih? Sementara. Jadi nggak ada yang permanen dalam hidup ini, nggak ada. Jadi kalau kita nyari permanen dalam hidup, rumusnya aja udah salah gitu kira-kira. Jadi nggak ada sesuatu yang sangat permanen, nggak ada. Itulah kenapa salah satu hukum kesementaraan ini disebut dinamis. Hidup selalu dinamis. Berarti kalau dinamis bergerak atau diam? Kalau bergerak berubah atau diam? Maka kalau kita nggak mau berubah, kita akan sulit menikmati hidup, itu sulit. Ya, dan nanti kita ngerti bahwa ketika seseorang sulit melakukan perubahan, dia stage-nya di situ-situ terus gitu kira-kira. Berarti musuh besar dalam kehidupan itu adalah menolak perubahan. Salah satu musuh besarnya di situ. Pengennya gitu terus gitu misalnya, nggak bisa, gitu ya. Nah, sip ya. Makanya kenapa yang nanti kita akan bahas, poin penting dalam kehidupan ini puncaknya disebut Islam. Islam itu berserah terhadap semua realitas gitu. Ya, kita udah bahas ya. Islam bukan berbicara agama, tetapi Islam berbicara tentang kesadaran. Jadi orang yang agamanya Islam boleh jadi masih banyak menolak realitas, itu bisa. Makanya nanti kita bicara inna dina indallahil Islam, itu bukan hanya berbicara tentang label identitas sebagai seorang yang Islam. Maka Muslim itu sebetulnya nggak ada kaitan sama identitas, itu nggak ada. Karena kenapa? Identitas Islam belum tentu menunjukkan keberserahan. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak muslimin, muslimat begitu? Ya, secara identitas itu yang paling fix. Tapi secara kesadaran itu terus kita gali dan terus kita pelajari gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi Islam itu proses tanpa batas. Makanya tiap sholat kita selalu bicara ihdina sirotol mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Berarti kita terus lurus, terus lurus, terus lurus, terus lurus. Dan ini semua proses yang dinamis gitulah kira-kira. Ya, ini bahasan 1-2 kita bahas ini kemarin. Jadi jangan lupa kita ini dalam perspektif ini kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mau pulang. Oke. Udah mulai kangen ibu bapak belum? Ih, udah mulai kangen belum? Ibu bapak nanti kita paham ya. Kangen pulang tuh bukan berarti pengen cepat mati, bukan. Ya, karena kepulangan ini nanti bukan urusan matinya, bukan. Tapi urusan tentang kesadaran. Ya, jadi kalau saya nanya udah kangen pulang, bukan saya nanya udah kangen mati belum, bukan. Tetapi kangen di sini artinya sudahkah kita kembali kepada kesadaran gitu. Karena nanti kita punya satu nature, punya sifat yang selalu on and off, nanti kita bahas pelan-pelan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Sip ya? Oke. Jadi saya pengen menggarisbawahi tentang Islam, kesadaran, dan Islam sebagai agama gitu. Dan saya selalu ulang-ulang, orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Ya. Agama jembatan, ilmu ini jembatan. Maka ibu bapak, pembelajaran itu bukan masalah kita banyak dapat informasi, bukan. Tapi poin utamanya adalah merubah attitude. Jadi ngaji kemana-mana informasi banyak tapi attitude nggak berubah, ya buat apa gitu. Berarti poin pentingnya adalah apakah perilaku saya berubah atau tidak. Karena value-nya bukan dari seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita berubah gitu. Saya mau nanya dulu, dari pertama kita belajar udah ada perubahan belum Bu, Pak? Oh, nggak yakin jawabannya. Ada ya? Oke, sip ya. Oke ya. Karena check and rechecknya yang cuma tahu diri kita, gitu. Parameter indikator yang cuma tahu diri kita. Kita nggak bisa menilai siapapun, nggak bisa. Oke ya. Dah. Kemarin kita udah bahas. Kalau kita berbicara tentang kepulangan, kita penting untuk ngerti tentang siapa diriku. Who am I?
Diri kita tuh yang mana sih? Kita tuh dalam konteks ini, pertama ya, nanti kita harus ngerti bahwa kesejatian diri kita, sekali lagi, kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Hah? Kan saya juga udah bilang ya, kalau ditanya direnungin dulu baru jawab gitu. Nah, kalau langsung jawab mah jadi asbun gitu. Dengerin dulu pertanyaannya. Kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana? Hah? Oke, kalau jasad yang ditiupkan ruh, yang primer jasadnya atau ruhnya? Jasadnya. Tapi kalau ruh yang kalau ruh yang diberikan jasad, yang primer yang mana? Ruhnya. Nah, kita tuh yang primer yang mana? Ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Jasad kendaraan, ruh itu sopirnya. Mobil dan sopir primernya bukan mobilnya, karena yang akan menghantarkan ke satu tujuan adalah isinya. Betul nggak, Bu, Pak? Sip ya? Clear ya? Berarti fisik ini kendaraan bukan? Kendaraan. Kendaraannya namanya jasad. Jadi gampangannya ginilah, kita mau pulang ke rumah dikasih mobil namanya jasad gitu. Tapi ibu bapak maaf ya, kalau pulang dari mall gitu misalnya, parkir di depan rumah, mobil dimasukin ke kamar nggak? Kenapa? Udah nyampe. Yang masuk ke kamar ibu bapaknya. Betul nggak? Berarti mobil sebagai jasad, tapi ruh itu adalah isinya gitu. Oke, sampai sini? Jadi kita ini sekarang lagi melakukan perjalanan jasad atau perjalanan ruh? Dua-duanya, kan dua-duanya ada. Betul nggak? Jasad iya, ruh juga iya. Oke ya. Ya Bapak, ini saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Ini ada yang udah 20-50 kali pertemuan masih nggak bisa bedain sih, nggak apa-apa juga, udah diterima aja, nggak apa-apa ya. Yang penting setiap memahami ada sesuatu yang baru gitu kira-kira. Ya, supaya kita tidak hanya berpikir bahwa kita ini bicara tentang jasad. Contoh ya, contoh. Ibu bapak waktu sholat itu kegiatan jasmani atau kegiatan ruhani, yang mana? Sholat ada gerakannya nggak? Ada. Tetapi inti dari sholat gerakannya bukan? Bukan. Sip ya? Jadi ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Hah? Bisa ngelihat orang sholat nggak? Nggak bisa. Yang bisa lihat gerakan orang sholat. Karena sholatnya tidak terletak pada gerakan. Sampai sini oke? Oke? Jadi bingung gini, oke nggak ibu bapak? Oke. Ini pasti nggak belajar lagi nih kemarin lah, lupa lagi ya? Ya nggak apa-apa lah. Oke, ingat ya, karena kalau kita bicara jasad nanti urusannya sama syariat. Dan nanti kita mengerti bahwa level yang lebih dalam dari syariat itu namanya adalah hakikat. Jadi rajin mengerjakan syariat belum tentu mendapatkan hakikat. Padahal perjalanan inti kita adalah menuju kepada hakikat. Ya, di level syariat tahu, hafal, taat. Tapi tahu, hafal, taat belum tentu merubah keadaan ruhaninya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Oke. Jadi ibu bapak lagi melakukan perjalanan jasad atau ruhani, yang mana? Dua-duanya. Jasad sebagai kendaraan, penumpangnya namanya ruh. Yang mau nyampe ke rumah, penumpangnya, bukan mobilnya. Tapi kalau nggak ada mobil, ya udah, kita juga susah untuk melakukan perjalanan. Makanya di Al-Baqarah 208, Bu, Pak, ya, 2208. Masuklah kamu ke dalam Islam yang fisilmi, keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong gitu. Jangan ngerjain gerakan sholat tapi tidak terhubung kepada Allah, gitu kira-kira. Ibu bapak, saya mau nanya ya, orang yang lagi sholat pasti terhubung sama Allah nggak kira-kira? Ibu bapak lagi sholat bisa kepikiran masakan belum mateng, kunci hilang, bisa begitu nggak kira-kira? Nah, itu khusyuk nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya, ibu bapak sholat lebih banyak khusyuk lebih banyak enggaknya?
Ya bagus ya. Sip ya. Berarti kalau khusyuknya nggak hadir, ruhaninya berarti nggak terkoneksi, betul nggak? Iya. Makanya sholat itu latihan. Makanya diulang-ulang 5 kali. Gitu. Sip ya. Nanti kita bahas. Nanti ada sesi khusus kita bahas sholat. Nah, tapi yang penting ngerti dulu bahwa jasad adalah kendaraan, penumpangnya namanya ruh. Gitu kira-kira. Maka kalau kita nanti bicara agak lebih dalam lagi, yang ilaihi rojiun, ketika Allah memercikan ruh ini, percikannya ini yang akan kembali seutuhnya kepada dia. Jadi jangan terlalu sibuk ngurus mobilnya, tapi passenger yang di dalamnya nggak diurus gitu. Ya, ada skincare, ada soul care, betul Bu Pak? Jadi skincare penting, tapi soul care juga penting. Kenapa? Dua-duanya harus diberikan nutrisi. Nah, kalau kita hanya berbicara syariat, itu cuman ragawi, jadi olahraga. Tapi jangan-jangan nggak olah rasa gitu. Ya, jadi yang penting olahraganya atau olah rasanya? Dua-duanya, karena raga latihan, rasa tujuan. Sampai sini oke? Sip ya? Oke ya? Paham? Paham kan nih? Paham, sip. Paham-paham aja dulu nggak apa-apa ya. Nah, nanti biasanya kapan-kapan baru ngerti gitu. Yang penting gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu dan Bapak, dari kendaraan menuju kepada isi, kemarin kita udah bahas nih. Kalau saya megang pisau ini benda baik, benda buruk. Ini misal pisau nih. Bisa baik, bisa buruk. Betul ya? Berarti pertanyaan saya, yang membuat dia baik atau buruk siapanya? Kitanya. Bagian apa kita? Jasad kita atau ruh kita? Si pisau ini jadi benda baik, si pisau ini jadi benda buruk. Yang membuat ini baik dan buruk, jasmaniah kita atau ruhaniah kita? Ruh? Bukan, jiwanya gitu. Nah. Kan di tengah-tengah antara ruh sama jasad ada yang namanya jiwa. Maka kalau orang sakit, yang sakit apanya? Jiwanya. Nggak ada, dok saya agak sakit ruh nih, nggak enak ruh, nggak ada Bu Pak. Gitu ya. Tapi nanti concernnya kepada jiwa. Karena nanti jiwa ini yang jadi penengah antara ruh dengan jasad. Berarti kita penting nggak untuk memahami jiwa kita Bu Pak? Iya. Makanya leluhur kita udah ngasih tahu ulang-ulang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau jiwanya nggak beres, badannya pasti dalam tanda petik nggak holistik lah gitu. Gitu ya. Nah, kita hari ini akan masuk ke dalam pembahasan jiwa yang kedua hari ini. Kan kemarin udah tuh pemanasan. Sekarang kita masuk yang kedua. At least ibu bapak pulang dari sini tahu kondisi jiwanya ada di level mana gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke? Sip ya? Clear ya? Oke. Di surat 91 ayat 6 dan 7 ada kalimat gini. Jiwa, anyway, dalam bahasa Arab disebut nafs. Ibu masih ingat nggak statement ini? Man arafah nafsa faqad arafah robah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Robnya, Tuhan. Diri di sini yang dispesifikan dalam bahasa, siapa yang mengenal jiwanya pasti mengenal Tuhannya. Oke? Makanya mengenal diri itu suatu proses yang nggak pernah bisa berhenti. Sok saya tanya, ibu bapak kalau ada yang nanya teman baru ditanya gini, ibu siapa? Ibu jawab apa? Nama. Sekarang saya tanya, nama itu diri kita yang sejati bukan? Hah? Kan kalau ngomongin diri, nafs akan menuju kepada sesuatu yang sejati. Pertanyaan, kalau yang sejati berubah atau enggak berubah? Hah? Berubah atau enggak berubah? Sesuatu yang tidak berubah, bahasanya namanya fitrah. Maka kalau habis Ramadan kembali ke fitrah.
Berarti habis Ramadan kita disadarkan, kamu balik dong kepada dirimu yang gak pernah berubah, gitu maksudnya. Sekarang saya tanya, dalam diri ibu bapak yang gak pernah berubah sampai detik ini, apa? Gini. Saya ditanya, Anda siapa? Saya bisa jawab Abu, betul? Saya tanya, nama besok saya bisa ganti gak? Besok saya ganti nama jadi Michael. Begitu saya ganti nama jadi Michael, si Abunya masih ada nggak? Iya, dengerin dulu. Saya besok berniat ganti nama jadi Michael. Asalnya saya apa? Jadi waktu saya jadi Michael, si Abu masih ada nggak? Hah? Gimana, Bu? Ya, kita ngomong agak ekstrim sedikit ya, sedikit. Ada orang agama lain masuk ke Islam, ya. Dia masuk tepat pukul 00 jam 12 lebih 1 menit, ya. Begitu dia pindah secara agamanya, yang lamanya masih ada nggak? Direnungin ya. Berarti kalau identitas bisa berubah nggak? Bisa. Berarti yang bisa berubah fitrah nggak? Yang bisa berubah fitrah nggak? Enggak. Jadi ketika ditanya agamamu apa, namamu siapa, contoh. Lagi ya. Ibu bapak kita latihan dulu boleh ya? Pemanasan dulu ya. Supaya gitu. Contoh. Ada yang nanya lagi, ibu asli mana? Jawab apa? Jakarta. Padahal rumusnya innalillahi wa inna ilaihi, semua berasal dari dan akan kembali ke. Tapi waktu ditanya ibu asal mana, ngomongnya Jakarta. Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang berasal dari Jakarta bagian apanya kita? Fisik. Betul? Sampai sini oke? Paham ya? Padahal kesejatian kita yang bukan dari Jakarta sih, itu kendaraannya dibikin di Jakarta gitu kira-kira. Tapi penumpangnya datang dari sumber yang sama nggak? Sama. Mau ibu lahir di Makassar, di Jogja, di Jakarta, semua kendaraannya cuma dibikin di kota-kota itu, tapi esensi diri kita datang dari sumber yang sama nggak kira-kira? Yes. Sampai sini oke? Oke? Tapi ibu bapak nggak usah juga jadi sok-sokan ya. Nanti ditanya, ibu asal dari mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah juga, biasa aja. Ntar yang nanyanya nggak paham, nggak enak juga gitu. Sampai sini maksud saya paham ya? Oke sampai sini? Oke. Nah, balik ya. Nama udah jelas bisa berganti, betul? Jadi kita, nama kita bukan. Si fitrah berkaitan sama nama nggak kira-kira? Enggak. Pikiran ibu-ibu tadi pagi sama sekarang berubah nggak? Berubah. Berarti pikiran bisa ganti nggak? Berarti pikiran diri kita bukan? Bukan. Perasaan bangun tidur sama sekarang beda nggak? Beda. Berarti perasaan diri kita bukan? Bukan. Terus diri kita yang sejati yang mana? Ya, itu direnungin. Karena nanti kita akan menuju ke sini. Jadi kalau kita nggak ngerti siapa diri kita yang sejati, akan terombang-ambing sama semua faktor eksternal. Akhirnya kita nggak kenal siapa diri kita. Kenapa coba Bu, Pak? Terlalu sibuk menilai orang lain. Dia ya. Kita nggak punya banyak waktu untuk aku siapa ya, gitu kira-kira. Karena nanti kita mengerti ketika kita terjebak dengan yang non fitrah, selamanya kita tidak mengenal diri, gitu kira-kira. Ya, ini simpan, nanti kita akan bahas ini dalam 2-3 pertemuan ke depan. Bismillah, ibu dan bapak, begitu kita mengulang-ulang pembelajaran ini, ibu bapak semakin mengenal siapa dirinya. Karena kalau orang udah kenal dirinya, pasti percaya diri. Sekarang kenapa orang nggak percaya diri? Nggak kenal sama dirinya. Kalau udah percaya diri, pasti tahu diri.
Sekarang kenapa banyak orang yang nggak tahu diri, nggak kenal dirinya? Dan kalau udah mulai dia mengenal diri, pasti tidak akan menjual dirinya. Menjual diri kepada harta, menjual diri kepada jabatan, menjual diri kepada apapun. Kenapa? Karena saya sudah tahu dirinya. Ada satu cerita Imam Ali keren banget, Bu, Pak. Saya cerita sebentar ya. Imam Ali tuh ngomong gini, keren banget gini. Saya tuh aneh dibilang. Orang kehilangan unta, mati-matian dicari untanya. Ibu bapak kalau kehilangan dompet, agak deg-degan nggak? Dicari banget nggak kira-kira? Hilang handphone dicari, hilang dompet dicari. Betul nggak? Tapi Imam Ali ngomong gini, tapi ya dia bilang, hari ini banyak banget yang orang kehilangan dirinya, biasa-biasa aja katanya. Ya, yang non fitrah dicari mati-matian, yang fitrah nggak ada waktu, gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Berarti kalau orang nggak kenal dirinya, lagi sadar atau lagi mabuk? Nah, jadi saya lagi ngomong sama orang yang sadar atau orang yang mabuk, yang mana? Sip ya. Makanya nanti dikatakan, janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Kamu nggak kenal siapa dirimu gitu. Sip? Oke? Sip ya? Paham? Udah oke nih? Baru kita mulai. Nah, bismillah. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ini paham atau nggak tahu mau nanya apa? Udah ya? Yang penting ini direnungin baik-baik nih. Ibu bapak mudah-mudahan ya, setelah kita belajar gini-gini, ibu bapak nggak terlalu banyak mikirin orang gitu maksud saya. Mending ada apa-apa, ada apa denganku, ada apa-apa. Jadi nanti kita memiliki skill yang namanya mengurangi menilai. Ibu bapak kalau udah mengurangi menilai, ibu bapak akan saving energi banyak. Ya, jadi sekarang tanpa sadar banyak manusia yang energinya bocor karena kenapa? Nilai mulu. Panas, komplain. Hujan, komplain. Gitu Bu. Gitu ya. Karena keluar mulu gitu. Padahal nanti kita ngerti, hidup tidak pernah terjadi di luar diri kita. Satu lagi. Ibu bapak boleh tunjuk pakai jarinya, si Abu ada di mana? Coba. Di depan saya. Mulai ini. Saya ada di mana? Ini. Loh. Ibu bapak ngelihat saya nggak? Iya. Kejadian melihat, merasakan, mengalami apapun terjadi di luar diri ibu bapak atau di dalam ibu bapak? Di dalam. Jadi apa yang kita lihat di luar, semuanya terjadi di mana sebetulnya? Di dalam. Oke? Jadi saya ada di mana? Ya udah, nanti dipikirin ya. Nanti dipikirin. Nah, nanti nyampe ke situ, Anyway, supaya nanti kita ngerti, ibu bapak, garis pentingnya adalah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri sendiri. Titik. Penting sekali percaya diri ya. Semua hidup urusannya pilihan aku dengan diriku. Selesai. My life is my making. Hidupku pilihanku. Titik. Dan ibu bapak, once kita mengerti, nggak ada yang bisa sayang sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan craving love dari luar. Apa? Nggak bisa. Siap-siap kecewa aja. Ya, jadi kalau kita nggak bisa menyayangi diri kita, siapa yang mau sayang sama diri kita? Dan begitu kita mengharapkan orang lain sayang sama diri kita, pasti banyak kekecewaan di situ. Sampai sini oke? Sip, oke? Jadi saya ada di mana, ibu bapak? Ya direnungin aja ya, nanti dijawab. Bismillah ya, kita hari ini bakal bicara jiwa. Oke. Ibu bapak masih ingat terjadinya manusia jangka waktunya lama nggak? Kita jadi manusia ujuk-ujuk jadi manusia nggak? Nggak, kan kita udah bahas. Pertama yang hadir Nur Muhammad, betul? Betul? Nur Muhammad sama Nabi Adam tuaan mana? Oh mantap. Nur Muhammad sama Nabi Muhammad tuaan mana? Nabi Adam sama Nabi Muhammad tuaan mana? Asik. Oke ya, clear ya. Ini enak kalau udah yang paham-paham tuh oke lah ya, mantap. Karena ini sumber cahaya awal. Berevolusilah menjadi mineral, menjadi planet, menjadi flora, fauna, jadi manusia gitu. Makanya kita disebut best of the best of the best, karena kenapa? Semua penciptaan ini ada pada dirimu. Maka kita disebut mikrokosmos.
Oke? Berarti kalau bicara masalah jiwa, kita nanti sebut jiwa itu the collective soul. Berarti di dalam diri kita ada semua proses jiwa penciptaan dari sebelum kita nggak Bu, Pak? Ada. Maka jiwa yang paling rendah itu disebut jiwa kebendaan. Naik satu level vegetatif, tumbuhan. Naik satu level hewan, baru disebut insan. Oke? Berarti kalau kita nggak bisa memanage ini semua, nanti di surat 7179 dibilang, kamu ya udah dikasih pendengaran, nggak dipakai, penglihatan, nggak dipakai, hati, akal, pikiran, nggak dipakai. Terus kamu apa bedanya sama binatang ternak? Ada begitu nggak Bu, Pak? Iya. Ibu Bapak maaf ya. Bisa nggak bentukannya kayak saya, tapi value-nya nggak beda jauh sama binatang, bisa nggak? Ah, gitu. Sampai sini oke? Makanya kita ini disebut hayawan natikun, hewan yang punya akal. Berarti kalau akalnya lagi nggak dipakai, lagi jadi apa kita? Sifat hewan tuh satu, makan mulu, minum mulu, reproduksi. Udah mikirnya cuma itu aja. Berarti kalau hidup cuma dipakai mikir, makan apa, minum apa, reproduksi. Makan apa, minum apa, reproduksi. Levelnya at least ada di sini gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka yang udah kita bahas kemarin, salah satu sifat hewan ada dua. Satu disebut bahamiyah, yang kedua disebut sabuiyah. Bahamiyah tuh urusannya makan minum, sabuiyah tuh buas. Jadi kalau ada yang lagi marah, sifat kebuasannya hadir nggak? Berarti dia lagi agak turun ke level ini gitu. Terus karena dia marah ke kita, kita ikutan marah, kita ikutan turun nggak kira-kira? Nah gitu udah. Clear ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Makanya ibu bapak kenapa surat pertama Quran apa Bu, Pak? Alfa dibuka untuk menyadari ke Al-Baqarahan menuju An-Nas. Surat yang paling panjang surat apa? Berarti si hewannya panjang banget nggak ceritanya? Gitu. Sip ya? Makanya kalau beres di sifat hewani, pertama yang dapat impact pasti keluarga. Makanya surat ketiga Ali Imran. Jadi ibu bapak maaf ya, pembelajaran ini dampak nomor satu itu sama orang terdekat kita. Udah gitu aja. Belajar Quran, belajar tasawuf, belajar apa, nggak membangun relationship yang bagus sama orang terdekat, indikator parameternya nggak oke berarti. Maka berbuat baik ke orang jauh dulu, ke orang dekat dulu. Dekat, tetangga dekat baru tetangga jauh. Berarti impact pembelajaran kita terasa sama orang terdekat kita atau orang jauh. Jadi indikator parameter suksesnya seseorang dalam tanda petik belajar, relationship sama orang terdekatnya pasti lebih bagus. Udah gitu aja. Makanya jadi Ali Imran. Baru nanti ke An-Nisa, sifat kesadarannya lebih tinggi lagi. Baru dapat Al-Maidah dan seterusnya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sampai sini oke? Sip. Ya, sekarang banyak orang yang nggak paham ini. Kenapa urusan ngaji Quran cuman hatam udah gitu aja? Ibu bapak saya mau nanya, ada nggak orang yang hatam tapi nggak paham isinya? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Ya, hatam mulu gitu. Tapi nggak ngerti dia waktu ini mau ngapain, waktu ini mau ngapain gitu. Sip ya? Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya tuh. Dua-duanya. Hatamnya jangan ditinggalin, jangan. Tapi plus juga paham. Sip sampai sini? Oke sampai sini? Sip. Udah ya? Ini saya kasih tanda bintang, jangan lupa. Nah. Berarti jiwa harus dilakukan sebuah, dalam tanda petik kalau pakai bahasa sekarang tuh apa ya? Maintenance. Kita harus melakukan yang namanya perawatan jiwa nggak Bu, Pak? Ya. Saya mau nanya, ibu bapak melakukan perawatan jiwa ngapain kira-kira? Jiwa perlu dirawat nggak? Apa upaya ibu bapak untuk merawat jiwanya? Ngapain tiap hari? Gini. Kalau makan, lapar, ada sinyal nggak? Makan tuh. Berarti kalau lapar, tanda tubuh perlu nutrisi, betul nggak? Tapi kalau jiwa kekurangan nutrisi, ada tandanya nggak? Ini nggak nih kebanyakan.
Karena yang dirasain taunya lapar, makan, minum, selesai. Tapi jiwanya manggil-manggil untuk diberikan nutrisi, nggak ngeh gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti penting nggak untuk melakukan perawatan jiwa? Perlu nggak? Perlu. Ya ibu bapak sekali lagi, nggak ada yang bisa merawat jiwa kita kecuali diri sendiri. Titik. Dan ini sifatnya latihan. Karena kalau nggak latihan, nggak bisa aja. Ibu bapak nggak bisa jadi orang sabar dengan rajin ikut pengajian, nggak bisa. Oke? Nggak bisa jadi orang ikhlas dengan hanya rajin ke masjid, nggak bisa. Karena ibu bapak kalau mau jadi orang sabar harus banyak ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Benar nggak ini? Benar. Berarti orang yang datang ke kita dengan sifat menyebalkan, itu bahan kita untuk belajar merawat jiwa nggak kira-kira? Iya. Berarti yang menyebalkan itu rezeki bukan? Jadi kalau dapat rezeki ngomongnya apa? Salah satu jiwa yang sudah terawat dengan baik, ketemu orang nyebelin, ucapannya alhamdulillah, itu udah oke. Berarti kalau banyak komplain, kira-kira jiwanya terawat atau nggak terawat? Nggak terawat. Komplain mulu, nyalahin mulu. Sip ya. Jadi sholat itu merawat jasad, merawat jiwa. Dua-duanya. Kan ada gerakannya. Ya, tapi jangan sampai gerakan diulang-ulang, jiwanya nggak terawat gitu. Yo, sok perhatiin ya, ini penting loh. Sholat ada iftitah nggak? Dia orang yang agak mabuk, cuman ngerjain gerakan, ngucapin, tapi nggak ngerti, jiwanya nggak akan terawat. Contoh, Allahu Akbar, inna sholati. Gimana kurang keren coba? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Berserah banget nggak bu pak? Top. Tapi beres sholat, ya Allah, sebaiknya ya Allah. Nah ini jadi ngatur Tuhan abis sholat. Tadi ngomong iftitah, abis sholat ngatur Tuhan, gimana sih gitu? Sip ya. Makanya kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Apa artinya bu pak? Wallahu alam bisawab. Kan gini, Quran 61 ayat 2 dan 3. Kaburo maktan indallahi antakulu malatafalun. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan, gitu maksudnya. Sip ya. Sampai sini oke? Oke? Oke. Berarti kalau kita mau melakukan perawatan jiwa, harus tahu yang dirawatnya nggak bu pak? Iya. Gimana mau nyembuhin pasien, penyakit pasiennya nggak tahu gitu. Kan repot. Sip ya. Oke. Sampai sini oke ibu bapak? Sip ya. Clear ya. Ibu bapak hari ini saya mau bagi 9 dulu ya. Jangan banyak-banyak, 9 aja dulu. Ini panjang sih ceritanya. Ya, untuk mudah. Ibu bapak nanti ini nggak usah dicatat detail-detail amat. Pertama ada rekamannya, kedua materi ini nanti saya kirim. Ibu bapak jadi bisa buka. Dengan tujuan kalau saya nanya nggak lupa gitu maksudnya ya. Nah. Oh iya lupa, PR ini jangan lupa ya. Nah, PR. Jadi di rumah iseng-iseng buka lagi. Pengulangan tuh penting. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya bagi 3 hari ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gini ya. Supaya ibu bapak clear berbicara tentang nafs. Jadi tahu harus ngapain. Dah, to be simple. Ibu bapak kita gampangin ya. Kita simpelin aja udah. Semua perilaku apapun konteks dalam kehidupan, jenderal utamanya tuh namanya otak. Oke? Ada namanya, ini sedikit pakai bahasa-bahasa yang ya akademis sedikit ya. Ini udahlah gampang. Triune brain namanya. Triune itu artinya 3 otak simply manusia. Oke. Ada yang namanya batang otak, itu disebut reptilian brain. Reptilian brain. Nanti di tengah-tengah ini ada yang namanya mammalian brain. Ini yang disebut limbik. Nah nanti hikmah, pelajaran, kesadaran ada di neokortex namanya. Dah, saya mau gampangin sedikit aja ya supaya simpel.
Ibu bapak kalau lagi banyak marah-marah, bete, benci, itu pasti yang ada yang aktif itu limbik, kalau nggak reptil. Berarti part dari evolusi kebinatangan hadir dalam diri kita nggak kira-kira? Yes. Jadi kalau orang kebinatangannya masih tinggi, disebut namanya basyar atau disebut orang. Ibu bapak saya menanya ya, yang disuruh puasa di bulan Ramadan orang apa manusia? Orang apa manusia? Ya ayyuhalladzina, apa artinya? Wahai orang. Berarti yang disuruh puasa adalah yang masih ada level reptil sama mamalianya, gitu kira-kira. Jadi target Ramadan yang paling penting itu Idul Fitrinya atau sholat Idnya? Mau aneh-aneh lagi nih. Yang paling penting di setiap Ramadan, puncak dari puasa Idul Fitri atau sholat Idnya? La'alakum tatakun, jadi orang yang takwa. Oke nggak? Berarti kalau jadi orang yang takwa, dia lepas dari reptilnya, dia lepas dari mamalianya, menjadi manusia. Manusia itu kalau udah neokorteksnya dipakai, itu namanya manusia. Sampai sini oke? Kalau gitu saya mau nanya, ibu bapak sehari-hari kita sering jadi orang, sering jadi manusia, yang mana? Hah? Sering jadi orang, sering jadi manusia? Orang, majority itu orang. Makanya kita lagi latihan tiap hari menjadi manusia. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak terlalu semua pantas begitu ngomong kul a'udzubirobinas, tapi pelit gitu loh bu, nggak pantas. Kul a'udzubirobinas, tapi kerjaannya ngomongin orang mulu gitu, nggak pantas. Sip ya, pelit, kikir, benci, dendam, iri, ngomongin orang, ngegosip, ngejelekin, itu di sini pasti. Belum di sini. Jadi kita orang apa manusia? Orang yang kadang-kadang jadi nanti dibalikin, manusia yang kadang-kadang jadi orang. Maka kalau mau jadi manusia, si dua otak ini harus dilatih nggak? Gimana caranya? Puasa. Maka Ramadan, nanti kita bahas puasa bu, keren banget. Makanya di bulan Ramadan kalau udah ngelatih reptil sama limbiknya, at least dia dapat nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Maka di situ dia akan kembali kepada fitrah. Cuman ya karena sekarang cuma ngikutin hanya apa ya, seremonialnya. Ibu bapak kalau lagi Ramadan semua orang baik banget, betul nggak? Gitu nggak bu ya? Habis satu Syawal pelit lagi gitu bu. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Padahal itu latihan membuat kebiasaan baru. Anyway, sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak sekarang lagi belajar gini, ibu bapak lagi sedang menginstal sesuatu di neokorteks ibu bapak, otak hikmah namanya. Kalau di otak hikmahnya nggak banyak data, ibu bapak akan dikuasai oleh mammalian brainnya. Mammalian brain, jiwa, itu artinya pakai bahasa gampang, inilah yang disebut emosi. Oke? Emosi. Jadi kalau ngomongin nafs, ibu bapak mau merawat jiwa, rawatlah emosinya. Dah, itu intinya. Yo, suka ada gini nggak? Jangan emosian dong, suka gitu nggak kira-kira? Nah, berarti orang yang tidak menjaga emosinya, dia tidak menjaga jiwanya, karena nafs itu sama dengan emosi nanti. Makanya sekarang di dunia ini ada ditanya IQ, ada bu pak? Iya. IQ-nya bagus tapi EQ-nya nggak bagus, nggak bisa kerja sama udah. Ya bapak saya mau nanya, maaf ya, maaf banget. Orang korupsi pinter nggak bu pak? Tapi kenapa dia korupsi coba? Ini, betul nggak? Dikuasai oleh dua otak ini. Sehingga dia nggak punya EQ yang bagus gitu.
Terus saya nanya gini lagi, ibu bapak ada nggak yang korupsi rajin sholat? Jangan banyak, ada aja, ada ya. Berarti sholat tidak menjamin EQ seseorang membaik, betul nggak? Kenapa? Karena yang dilakukan hanya olahraga. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak saya, kita semua perlu melatih emosi nggak? Perlu. Dan sholat salah satu treatment pelatihan emosi, one of the best. Kalau paham, tanda bintang. Kalau paham. Kalau nggak paham ya cuman gerak aja gitu. Oke? Oke? Kita runtut ya, ulang ya. Ada 3 dalam diri kita yang namanya triune brain, 3 otak. 1 reptil, mamalia, neokortex, otak manusia. Kalau reptilnya tinggi atau limbiknya tinggi atau mamalianya tinggi, manusianya ketutup gitu. Ya. Reptil itu paling basic, Bu, Pak. Urusannya apa? Makan, minum, reproduksi. Jadi kalau urusannya makan, minum, berarti masih di level rendah lah, gitu kira-kira. Makanya tujuan puasa, kita nggak makan dan nggak minum, betul nggak, Bu, Pak? Yes. Saya tanya, nggak makan nggak minum tujuannya supaya haus dan lapar nggak? Bukan. Tujuan puasa tuh cuma satu, jatah makan siangmu jangan dimakan, kasih ke fakir miskin. Itu baru puasa. Sementara abis sahur, orang yang puasa kebanyakan gini, begitu bangun, baru bangun mikirnya, nanti buka pakai apa ya, gitu loh, Bu, Pak. Nggak ada tuh, jarang tuh yang kepikiran, nanti makan siangku dikasihin ke fakir miskin, mana ya? Enggak. Jadi kebanyakan orang puasa, menjamak takhir makan siang ke malam, dikumpulin, malam banyak banget makannya gitu. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad bilang, banyak umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Maksud puasa adalah mengupgrade supaya reptil sama limbik nggak terlalu aktif. Tapi ini nggak bisa hilang, nggak bisa. Nah, kalau gitu saya mau nanya, emosi atau nafs itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, supaya ibu bapak nanti tahu mana yang baik, mana yang buruk, saya petain ini minimal. Jadi ibu bapak pulang dari sini, let's say lagi ngerasain itu, tahu harus ngapain, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Oke ya? Oke. Ibu bapak saya mau bagi 9 tangga. 6, 7, 8. Sama saya mau membagi 3 zona. Oke? Zona AB ini zona tidak aman. Gak aman aja. Maka saya sebut ini zona merah. Ini kuning, ini aman, hijau. Ya. At least nanti ngerti kalau saya lagi ngerasain ini, saya lagi ada di zona mana, kelas apa. Sampai sini oke? Oke, Ibu Bapak? Oke, sip. Dari semua emosi, ini udah diteliti. Penelitinya namanya Dr. Hawkins, David Hawkins namanya. Ini kalau saya cerita ini detail, kita perlu 4-5 jam. Tapi kita bikin simple aja ya, supaya nanti ngerti, oh ternyata dalam perspektif Islam, itu nanti kita ngerti level ini di mana atau level itu di mana. Contoh, 12 ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sampai sini oke? Berarti semua nafsu baik? Enggak. Enggak. Semua nafsu buruk? Enggak. Enggak. Yang baik adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Oke, ibu bapak di setiap pengajian pasti sering denger ini, tapi kita elaborasi. Nafsu yang paling rendah, paling bahaya disebut amarah. Naik satu level lebih baik sedikit disebut lawamah. Di sini sebenarnya ada sekat, tapi kita gampangin aja ya. At least yang paling simple, paling aman itu namanya ya ayuhan nafsu
Mutmainah. Mutmainah ada di sini. Oke? Oke sampai sini? Kita gampangin ya. Amarah tuh kerjaannya maksa. Dari kata amar. Pokoknya. Harus. Sekarang. Nah, itu amar tuh. Makanya ibadah ada fil amr. Pernah denger ya? Yang wajib harus itu fil amr. Lawama ini mulai agak bangun sadar. Ini menyesal. Nanti kita ngerti. Tapi mutmainah ini adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ibu bapak, kalau orang jarang di jiwa tenang, potensi sakit fisik tinggi, pasti. Maka kenapa ketika kita berbicara tentang kesehatan yang holistik, itu dimulai dari kontrol jiwa kita. Ibu bapak pernah dengar nggak? Ibu bapak siapapun orang yang marah 5 menit, 6 jam sistem imunnya turun. Marahnya 5 menit loh. Jadi kalau ada orang yang ngeselin ke kita, si orang ini ngeselinnya sekali, kita mikirnya tiap hari, kita yang rugi gitu bu, Pak. Tapi memaafkan susah atau gampang? Susah atau gampang? Padahal menyakiti diri nggak? Aneh ya? Menyakiti diri tapi nggak mau dilepasin gitu, itu aneh. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti salah satu cara untuk merawat jiwa, banyak memaafkannya kira-kira. Nah udah gitu aja. Yang ibu bapak hari ini belum dimaafin, mending cepetan dimaafin aja. Semakin lama nggak dimaafin, semakin memberatkan di sini nih. Yang rugi bukan dia. Makanya salah satu level penyakit hati ya, 1, iri. Ini stadium 1 nih. Nah biasanya diulang-ulang jadi benci bu, Pak. Abis benci jadi dengki, oh udah aja. Kalau udah dengki ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, udah gitu aja. Tetangga yang beli kompor yang pusing, yang panas, gue gitu. Yang ganti mobil yang pusing, kenapa ya? Kerja nggak ganti mobil, capek banget gitu loh bu, Pak hidupnya. Karena penuh dengan kedengkian. Dan yang paling bahaya bu, Pak, mudah-mudahan nggak di level ini ya, karena ini stadium 4, PR banget beresinnya. Level paling tinggi, stadium paling bahaya itu namanya dendam. Dendam tuh orang paling bodoh. Kenapa? Tiap hari dia makan racun yang berharap mati orang lain gitu. Yang didendam ini mah happy-happy aja bu, Mak. Kita yang dendam pusing gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Dapat ya? Berarti melepaskan iri, melepaskan benci, melepaskan dengki, melepaskan dendam. Inilah salah satu bentuk perawatan nafs. Oh ini harus dirawat bu, Pak. Karena ini bisa terjadi tanpa sadar. Kalau udah tanpa sadar, jadi program. Kalau udah jadi program, jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, PR, udah aja. Apalagi udah dilakukan lebih dari 40 tahun, udah aja. Karena kristalisasi karakter ada di usia 40. 41, 42, 43, udah itu tuh makin mengerak tuh. Makanya lebih mudah membentuk anak-anak daripada orang tua gitu bu, Pak. Makanya kalau ada masalah, move-nya mending datang dari anak-anak. Kenapa? Orang tua udah susah lah gitu kira-kira. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah karakteristik gitu. Makanya life begin at 40. Tapi ini kan sekitar 20-25 lah ya, aman ya? Aman. Masih banyak, tenang ceritanya. Sip ya. Tapi bukan berarti gini, aduh aku udah lebih 40 kayaknya nggak bisa deh. Bukan. Bukan nggak bisa, tapi lebih PL aja sih, nggak apa-apa. Nah. Sampai sini oke? Oke? Clear? Clear ya? Dah. Ibu bapak saya mau kasih nama lagi ya, supaya nanti ibu bapak paham tentang satu statement yang sering banget diomongin di ceramah-ceramah. Zona AB kalau disatuin ini namanya neraka. Zona C itu namanya surga. Saya mau nanya dulu. Kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia yang mana?
di surat 2 ayat 30, aku hendak menjadikan khalifah fil ard. Oke? Menjadi khalifah di muka bumi. Tapi waktu doa, Robbana fi. Kenapa dunia? Kenapa nggak fil ard? Bener nggak ini? Oke, berarti ada bumi, ada dunia. Ada akhirat nggak? Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti juga ada akhirat. Apa bedanya? Bumi adalah ruang, dunia dan akhirat adalah waktu. Waktu akan ada berada di mana? Ruang. Jadi dunia perlu ruang nggak? Perlu ruang nggak? Perlu. Akhirat perlu ruang nggak? Nah, nanti kita akan ngerti berkaitan sama neraka dan surga. Sampai sini oke? Oke? Duh, lemas gini ibu bapak, oke nggak ini? Sip ya? Tapi kayaknya udah dapat banget gitu, dapat. Ya. Udah ya, pelan-pelan ya. Nomor 1. Emosi yang paling bahaya di tingkat paling 1, udah di level amarah paling rendah lagi. Namanya apatis. Apatis, nggak mau tahu, nggak peduli, udah aja. Apatis, antisosial, nggak peduli, itu namanya apatis. Oh jauh bu, nanti semangat di sini. Oke? Apatis itu sebetulnya 0 sih. Di bawah apatis namanya depresi. Dan ketika ini hadir, level lebih bottom lagi, perasaan ingin bunuh diri. Ibu bapak jangan salah. Level ini sekarang sangat meningkat. Menteri Kesehatan kemarin ngasih info, 10 orang warga Indonesia, 1 orang penyakit mental. Dari 10 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 10 1. Tuh 2 1. Gitu bu Pak. Oke sampai sini. Jadi hati-hati sama state emotion kita. Hati-hati. Ya. Oke. Nomor 1 apa bu Pak? Apatis. Kalau apatis ada kepedulian nggak kira-kira? Nah, jadi hati-hati ibu bapak kalau nggak punya kepedulian, hati-hati aja. Karena di situ concernnya bisa jadi lagi apatis. Naik 1 level, better tapi tetap bahaya. Namanya sedih. Sedih. Naik 1 level namanya takut. Ibu bapak kita main jujur-jujuran ya, boleh ya? Saya mau nanya, kita ngerjain sholat lebih banyak sadarnya, lebih banyak takutnya, yang mana? Takut. Takut apa? Ya, berarti orang sholat levelnya di sini nih. Kalau sholat takut ikhlas nggak? Enggak. Ciri-ciri sholat orang yang nggak ikhlas, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, udah pasti nggak ikhlas aja. Udah pasti aja. Makanya nggak khusyuk. Karena kita banyak diajarin dan disuruh sholat, tapi nggak pernah diajarin cara khusyuk. Betul nggak bu Pak? Oke. Di 6-7 pertemuan kita belajar khusyuk. Bismillah ya, ketika ngerti ini. Sampai sini oke? Oke? Jadi ibu bapak, hati-hati kalau udah mulai sedih, jangan kelamaan. Karena sedih mah pasti, apatis pasti ada, takut juga begitu. Tapi jangan terlalu lama ada di zona merah. Sampai sini oke? Oke? Oke. Ini udah mulai masuk ke kuning, berarti udah mulai oke. Tapi tetap ini masih bahaya. Namanya rakus. Segala pengen. Ibu bapak kalau lihat diskon jadi rakus nggak? Nah, sini, hati. Segala pengen, harus pokoknya gitu. Jadi biasanya outputnya tuh jadi apa ya bahasa? Mubazir.
So, penyakit mubazir paling besar waktu bulan Ramadan nggak Bu, Pak? Lagi lapar ya. Lihat ijo-ijo dikit pengen, padahal suka-suka amat juga enggak gitu Bu. Ramadan tuh dahsyat lah, nanti kita bahas pelan-pelan. Sip ya, hati-hati dengan segala ingin, segala pengen. Kenapa? Levelnya masih nggak aman. Naik satu level namanya marah. Oke? Marah oke, marah-marah nggak oke. Ibu bapak tiap hari suka marah atau suka marah-marah, yang mana? Udah. Marah oke, tapi marah-marah nggak oke. Batuk oke, batuk-batuk nggak oke. Pokoknya yang diulang-ulang nggak oke aja. Ya, ingat nih kalau lagi marah, bodoh, bahaya di sini. Ini 6, sombong. Jadi kalau di level 1 ini putus asa. Kalau sedih mau jahat. Ibu bapak putus asa bahasa Arabnya apa coba? Ablasa. Sering kita dengar namanya iblis. Jadi orang dalam karakter iblis berarti dia lagi dalam keadaan putus asa. Pemilik sifat sombong yang pertama siapa? Bukan setan. Ibu bapak bisa bedain nggak setan sama iblis? Hah? Loh, kita udah bahas kan? Ibu bapak sering ketemu setan nggak? Cara paling mudah ketemu setan gimana? Ngaca, benar, udah benar. Udah ya, nanti ini kita bahas lebih detail, panjang ceritanya. Kita ngerti dulu aja. Syaitan itu artinya menjauhkan dari kasih sayang Tuhan. Maka ibu bapak maaf ya, pintu sombong ini pintu yang paling kenceng PR-nya. Orang sombong susah naik ke level atas. Maka salah satu sifat yang penting untuk kita dalam tanda petik ya, hindari sombong. Salah satu hadis Rasulullah dahsyat gini. Tidak akan ada umatku yang masuk surga kalau membawa satu zarah kesombongan. Satu atom loh Bu, Pak. Ciri-ciri orang sombong apa coba? Merasa benar. Merasa hebat. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, orang yang salah yang mana sih? Yang merasa benar. Karena kalau udah merasa benar, punya potensi merasa paling benar. Ibu bapak maaf ya, orang beragama bisa ngerasa paling benar nggak kira-kira? Sip ya, hati ya. Penting untuk tidak merasa benar. Begitu merasa benar di sini. Dan ini PR. Kalau ininya kencang bisa turun nih pelan-pelan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maka saya selalu ingin dan sama-sama kita melatih ibu bapak titik aman di kelas 7. Kalau kata Hawkins di kelas 7 ini level hertznya itu 200 kalau diukur. Apa level 7? Semangat. Sip. Banyak orang yang hari ini lupa kalau semangat itu gratis, Bu. Jadi kalau udah kehilangan semangat, ada potensi drop ke sini. Putus asa. Ibu bapak by the way tadi pagi mau datang ke sini ada semangatnya kira-kira? Oh, mantap. Berarti di sini levelnya. Yang sedih tadi bagaimana sih sedih? Yang menyebabkan sedih. Sedih? Ya. Ibu bapak suka merasakan sedih nggak? Suka. Ya kan? Ada yang positif kan? Gini. Sedih oke, sedih berkelamaan nggak oke. Aduh, sedih ketinggalan, ditinggal anak misalnya, ditinggal suami, sedih nggak? Ya tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama potensi menjebak di sini. Ibu bapak saya mau nanya, kenapa orang sedih? Kenapa orang bisa sedih? Kenapa? Enggak paham, jadi sedih. Kalau paham nggak akan sedih. Betul nggak?
Berarti kalau sedih yang ditingkatkan apa? Pemahaman. Ibu bapak maaf ya, ini bukan ibu bapak nggak boleh sedih, bukan. Kalau sedih disadari, jangan lama-lama gitu maksudnya. Sekarang dengar orang baca Al-Quran, kita sedih. Oh, baca Quran sedih. Nah, gini Bu, Pak maaf ya. Ada orang baca Quran sedih. Sedih itu bukan gara-gara Qurannya biasanya, ada memori yang terpanggil gara-gara itu. Contoh. Ya, contoh. Makasih Bu. Itu good example. Gini ya, kalau orang yang khusyuk banget kalau sholat Allah Akbar keluarlah air matanya misalnya. Padahal keluar air mata dia baru diputusin pacarnya, bisa nggak Bu Pak? Bisa. Itu loh. Ini soleh banget ya, kenapa? Dengerin Quran nangis. Dengerin itu faktor memanggil memori. Itu bisa jadi. Gitu loh. Negatif itu apa? Nggak masalah, tapi jangan kelamaan. Ibu bapak gini ya, sedih yang karena emosi dan sedih karena kerinduan itu dua hal yang berbeda. Begitu dengerin Quran, mengingat keagungan Tuhan, di situ ada rasa rindu. Karena orang di puncak bahagia nangis, orang di puncak sedih nangis, dua-duanya Bu Pak. Jadi kadang-kadang nggak bisa bedain itu tuh lagi seneng banget atau sedih banget, itu nggak tahu. Karena dua-duanya puncak, atas dan bawah pasti mengeluarkan air mata. Ibu bapak pernah nggak happy banget keluar air mata? Pernah. Sedih banget keluar air mata, pernah nggak? Pernah. Bukan direkayasa, bukan jatuh, nangis sendiri. Sip. Berarti itu kerinduan. Oke sampai sini? Sip ya? Oke nggak ini? Oke. Lanjut ya. Nomor 7 apa Bu, Pak? Semangat. Jadi ibu bapak sebisa mungkin jangan kehilangan semangat. Itu energi penting banget. Nah, kalau udah di level semangat, naik nih. Ini namanya total acceptance atau menerima. Berarti lebih banyak menerima daripada menolak hidup. Dah itu penting. Total acceptance kalau dalam bahasa Quran disebut ikhlas. Makanya 3 surat terakhir Quran itu rangkuman dari semua Quran dalam bentuk perilaku. Cuman sekarang jadi kata-kata. Kalau kamu membaca 3 surat terakhir Quran sama dengan kamu menghatamkan Quran. Jadi aja tiap mau tidur kul huwallahu ahad, hatam sekali, kul huwallahu ahad, hatam 2 kali. Bukan, nggak gitu. Maksud menghatamkan, kalau kamu udah jadi ikhlas, puncak pembelajaran Quran udah dapat. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip ya. Maka puncak yang nomor 9, top of the top, namanya damai. Damai bahasa Arabnya apa Bu, Pak? Islam. Jadi nanti di surat 3 ayat 19 ibu bapak bisa paham, inna dina indallahil Islam. Yang terbaik stage level jiwamu kalau kamu udah puncak damai, itu namanya Islam. Orang KTP-nya Islam tapi sedih mulu Bu, Pak. Islam nggak? Enggak. Oke sampai sini? Sip ya? Sebenarnya ini ada level 10 dan seterusnya. Level 10 itu namanya pencerahan, tapi nanti kita bahas waktu kita ngomongin Lailatul Qadar. At least ini dulu aja. Nah, jadi ibu bapak pulang dari sini ya, begitu ada sesuatu dicek. Di antara 9 saya lagi apa nih sekarang? Oh, oke. Dan ini akan terjadi berbolak-balik. Makanya ibu bapak sering dengar kata-kata move on nggak? Maksud move on, kalau kamu lagi ada di wilayah sedih, move on naik minimal di 7 aja. Dan dari level bawah ke level 7, dari level lebih bawah ke level yang lebih naik, kenaikan level inilah yang disebut sabar. Karena sabar itu mengendalikan emosi artinya. Diam sama sabar sama. Gimana Bu? Diam sama sabar berbeda kan? Orang diem belum tentu sabar.
latihan, mengerti kenapa dia harus sakit, apa penyebabnya, untuk apa dia sakit, dan sadar bahwa sakit adalah malaikat yang sedang dalam tanda petik menyamar sebagai simbol untuk dia bisa memahami esensi diri. Kan gitu, Bu. Gini ya, ibu bapak pernah dengar gini nggak? Siapa yang sakit maka akan menjadi penggugur dosa. Pernah dengar? Sekarang saya tanya, di Al-Baqarah ayat berapa ya? 153 aja. Atau Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu? Sekarang saya tanya, ketika seseorang sakit, melatih dia menjadi orang yang sabar. Betul nggak? Betul nggak? Berarti poin utama dari sakit, sakitnya atau sabarnya? Sabarnya. Berarti ketika ada kata-kata, ketika kita mengalami sakit akan menjadi penggugur-gugur dosa, kenapa? Sakitmu membuat dirimu menjadi lebih sabar. Sekarang saya tanya, kalau udah sabar, tingkat penerimaannya tinggi nggak kira-kira? Tinggi, ada di sini nanti. Gitu, Bu. Jadi Bu Bapak maaf ya, hadis, sakit penggugur dosa, lagi sakit, aduh dosa lagi digugurin, bukan, abis sakit ngeluh dulu, itu mah nggak sabar namanya, gitu. Bukan itu poinnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau sakit tidak sabar nggak penggugur dosa. That's it. Berarti dia nggak naik level. Nah sekarang saya tanya, berarti sakit baik atau buruk? Netral, tergantung yang nerima. Betul nggak? Ibu bapak, nih banyak banget kekasih-kekasih Tuhan mendapatkan pencerahan ketika dia udah sakit. Karena dengan sakit nggak banyak gerak, nggak banyak ngomong, dia banyak kontemplasi. Berarti dengan sakit membawa dia menyadari kesadaran diri yang lebih sejati nggak kira-kira? Iya. Ayub misalnya, Sulaiman misalnya, sakit membawa kepada sesuatu pencerahan. Tapi tergantung kita mau di level mana gitu kira-kira. Gitu ya. Sampai sini oke? Berarti ibu bapak mending sehat, mending sakit. Nah, mulai nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Mending sehat, mending sakit. Mending nerima mau sakit diterima, mau sehat diterima, udah gitu aja. Loh, sakit bisa ditolak nggak? Tapi bisa. Iya. Ya tuh, kan ini bukan anak TK tuh ya. Oh ya. Kan lagi ngomongin ini menerima. Sip ya. Mending dapat, mending hilang. Nerima. Mau dapat nerima, mau hilang nerima. Karena ibu bapak kalau pengen dapat terus, pas hilang drop pasti. Kalau pengen sehat terus, pas sakit drop pasti. Jadi semua yang sakit sekarang kenapa drop? Karena dia pengen sehat. Dia anggap sehat lebih baik daripada sakit, gitu loh Bu. Pak. Betul nggak ini? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Sip. Makanya Rumi ngomongin ini. Luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kamu tidak pernah terluka, kamu nggak akan dapat cahaya. Gimana kurang keren? Penderitaan memanggil pulang. Kalau kamu tidak menderita, kamu nggak bisa pulang. Ibu bapak maaf ya, saya research pengalaman 13 tahun. Orang-orang yang mau serius belajar gini-gini, itu pasti orang yang latar belakang masalahnya gede banget, udah gitu aja. Pasti, Pak. Baru nyari begini. Udah kena tipu gede-gedean, udah diceraiin, udah di apa, semua permasalahan yang dianggap berat membawa dia menuju ilmu Tuhan. Gitu, Bu, Pak. Sampai sini oke? Dan ciri-ciri orang yang banyak masalahnya jarang jawab sih, Bu, Pak, gitu. Oke ya, Bu, Pak. Sip ya. Jadi jangan membenci masalah, jangan membenci penderitaan, jangan membenci penyakit. Kenapa? Itu semua malaikat yang sedang menyamar menjadi cahaya. Untuk cahaya kesadaran kita. Karena nanti yang paling PR adalah menolak. Ibu bapak saya mau nanya, sehat dari Allah nggak? Kalau sakit dari mana? Sama sumbernya. Dalam tanda petik ya.
gitu. Tapi ya jangan juga begitu sakit, Allah engkau bukan, dicek, oh saya makan nggak benar, minum nggak benar, istirahat nggak benar, gitu loh Bu, Pak. Makanya nanti kita ngerti bahwa kita hanya bisa berkontemplasi terhadap diri, gitu intinya. Oke, 11.06 dikit lah. Ibu bapak ini oke ya? Paham ya? Satu, ibu bapak pernah dengar bipolar nggak? Nah. 57, 22, 23. Drop banget ke depresi sedih, jangan terlalu happy, ini namanya manic di sini nih. Jadi itulah kenapa di 57 ayat 23, kamu jangan terlalu happy amat, jangan terlalu sedih amat, di pertengahan aja. Nah, sip. Ibu bapak hati-hati kalau lagi happy, jangan ke mall aja. Dah. Itu belinya pasti pakai emosi. Terlalu happy, semua pengen dibeli. Tapi kalau lagi bete, udah nggak usah diomongin. Lagi bete pasti malas ke mall sih, udahlah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Jadi jangan terlalu ekstrim kanan, jangan terlalu ekstrim kiri, in between. Makanya masuklah kamu ke dalam Islam pertengahan. Masuklah kamu ke dalam umat yang wasaton. Pernah dengar nggak? Wasaton itu dari wasit itu tengah-tengah. Artinya apa? Jangan di atas banget, jangan di bawah banget, di tengah-tengah aja gitu. Jadi ibu bapak kalau sedih jangan sedih amat, happy biasa aja. Jangan meninggikan tempat jatuhmu, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya. Yang kedua, kalau ibu bapak di level 1 sampai 6 disarankan jangan mengambil keputusan. Diem dulu, hening dulu, biarin move on dulu, at least sampai 7. Begitu marah, mending diem dulu, nggak usah ngomong dulu, menenangkan dulu sebentar, sabar dulu, supaya nanti pelan-pelan dia naik. Maka dalam bahasa Quran, naiknya level disebut syukur. Oke? Kalau bisa sih sebenarnya lagi di level rendah, jangan ngomong itu terbaik, diem aja dulu, diem. Karena ibu bapak ngomong di frekuensi rendah, yang datang pasti frekuensi rendah, udah pasti. Nanti kita akan bahas energi, vibrasi, frekuensi. Jadi once ibu bapak lagi dalam bete, kesel, mending diem dulu, udah percuma. Apalagi kalau sama siapa, pasangan lah, anak lah, dua-duanya di level rendah, ngomong diulang-ulang, nggak akan ada titik temu. Kenapa? Ya level frekuensinya lagi di bawah. Jadi mending diem dulu, nunggu sampai naik. Itulah Nabi Muhammad bilang, kalau kamu lagi marah berdiri, disuruh duduk dulu, duduk. Duduk masih baring-baring, supaya at least lebih rileks. Oke? Dan ini emosi itu penting untuk dirilis. Jadi ibu bapak kalau lagi level emosinya agak rendah, disarankan bergerak. Mau nyuci kamar mandi kayak, mau nyuci piring, pokoknya gerak aja. Dah, jangan diem. Supaya rilis. Gitu. Makanya ada sholat tobat ya, nanti kita ngerti kenapa ada sholat tobat gitu. Sip ya, karena kalau energinya nggak dirilis, itu pasti pengen melakukan yang destruktif gitu. Makanya kalau di psikologi Bu, Pak, orang stres, bete, kesel, disuruh journaling, ngeluarin, sok dikeluarin. Tapi kita milih yang dikeluarin, jangan yang destruktif gitu. Kan bagus ya ibu bapak lagi bete nyuci piring bersih semua, top, oke gitu. Nanti lebih lemas lagi, turun, energinya mulai turun, tapi ininya mulai naik gitulah kira-kira. Makanya sehari kita dilatih 5 kali, betul nggak Bu, Pak? Itu, sholat itu ini maksudnya. Drop dikit, latihan, set, naik lagi. Makanya abis sholat apa terakhirnya? Assalamualaikum? Assalamualaikum. Level 9 nggak? Iya. Jadi kalau abis sholat nggak damai, berarti dia nggak ngerti sholat, udah gitu aja. Oke? Sip? Oke ya? Ini teaser buat pertemuan yang akan datang. Ibu bapak, disitulah ketika gini. Neraka dan surga itu wilayah jasad, jiwa atau ruh? Coba direnungin dulu. Neraka dan surga itu wilayah jasad, jiwa atau ruh? Hah? Gini. Neraka dan surga itu tempat bukan? Hah?
Tempat atau kondisi? Tadi tempat, sekarang kondisi. Dah ya, sneak a peek-nya kita nanti ngerti. Ibu bapak, maaf ya, maaf banget nih. Begitu ibu bapak dari level 1 sampai level 6-nya kebanyakan, ibu bapak lagi ada di neraka. Jadi ibu bapak jangan takut mau masuk neraka, jangan. Sering kok gitu loh. Aku takut masuk neraka. Tiap hari marah-marah, berarti dia lagi ada di mana? Nah, orang sering ke neraka takut masuk neraka. Gimana sih, kan aneh. Paham ya? Dan di level 7 sampai 9 itulah disebut surga. Jadi surga dan neraka tidak berbicara letak geografis, bukan. Makanya ibu bapak nyari di Google Map, nggak ada sok surga, nggak ada. Karena surga dan neraka wilayahnya wilayah jiwa. Oke? Pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini lebih detail. Jadi surgamu dan nerakamu tergantung jiwamu. Jadi waktu ibu bapak marah lagi ada di mana? Waktu happy lagi di mana? Gitu. Sok ibu bapak dihitung aja setiap hari lebih banyak di mana, udah gitu aja. Ya, tiap hari lebih banyak di neraka tapi ditanya, aku takut masuk neraka. Ya kan udah, gitu loh Bu, Pak. Takut tapi udah di situ gitu. Ya, nanti kita bahas apa itu neraka, apa itu surga. Maka sorry to say, surga bukan tujuan. Karena tujuannya ilaihi rojiun. Oke ya, Ibu Bapak ya, udah 11.13. Oke sampai sini. Ibu Bapak per saat ini lagi ada di mana kira-kira sekarang? At least ada di semangat ya. Nah, berarti lagi ada di pulang dari sini bisa turun nggak? Ya, jadi nanti disadari, oh ini lagi, oke. Kira-kira kalau kita banyak ngecek ini, lebih banyak ngecek ke dalam atau ngecek keluar? Asik mantap. Oke? Sip. Ini dirasa-rasa, dicek-cek terus. Saya lagi di level mana? Karena hanya kita yang tahu kita ada di level mana. Oke sampai sini Ibu Bapak ya? Clear ya? Ada pertanyaan? Ya. Tiga pertemuan lagi kita bahas Bu, tenang. Ya, tenang. Doa nanti ada banyak levelnya. Tapi simpel gini ya. Kalau anak TK berdoa pasti minta sama Tuhan. TK tapi yang udah agak dewasa dan sadar berdoa bukan permintaan tapi persembahan diri untuk mengagungkan nama Tuhan. Itu doa. Itu ya. Ibu-ibu jangan lupa ya, doa itu dari katanya namanya dakwah. Artinya mengundang, bukan meminta, bukan. Ya, jadi nanti kita harus bedain mana doa secara esensial. Gitu kira-kira, Bu. Ya sekarang mau banyak ngatur-ngatur juga nggak apa-apa sih, ya udah aja nggak apa-apa. Tapi nanti ngerti, oh ternyata hidup tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu loh Bu. Tapi hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi sebisa mungkin permintaan kita cocok sama keinginan Allah. Caranya gimana? Ditanya dong, ya Allah saya harus doa apa ya? Nah, nanya dulu. Nanti Allah ngasih tahu, kamu doanya gini aja karena ini yang aku mau. Jadi doanya bukan mau-mau kita gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya? Kenapa sih cepat menangis? Cepat menangis? Air mata kenapa itu? Apa sebabnya? Banyak Bu. Entah itu dari luka jiwa, entah itu dari memori, entah itu dari pengalaman. Tapi it's okay. Tapi nanti Ibu bisa bedain mana menangis rindu akan ilahiyah sama mana menangis dari residu luka-luka batin, itu beda. Serta kita lihat yang sekarang ya di Palestina, kita mau nangis saja rasanya, padahal kita nggak kenal. Iya. Hanya melihat. Ya, makanya over empati juga nggak bagus Bu. Ibu tiap lihat TV nangis ya, capek. Dikit nangis, capek Bu. Ya ngelihat bayi-bayi kata. Iya. Tapi kan jangan over gitu ya. Nggak negatif. Enggak. Intinya jangan berlebihan. Kan tadi berlebihan jangan di atas, di bawah juga jangan. Biasa-biasa aja.
Gitu ya. Orang bisa melihat apapun dia nggak menjatuhkan air mata. Kalau saya kok cepat sekali. Karena ada kepekaan. Tapi kalau kepekaan itu nggak dikontrol, Bu, bisa capek, lelah. Jadi jiwa saya tuh lemah. Jiwa saya Peka. keras. Peka. Jiwa saya keras, tapi hati saya lemah. Ya, oke. Kenapa itu? Karena dilatih seperti itu. Berarti kita harus melatih untuk naik. Tapi nggak negatif kan? Kan semuanya punya ukurannya masing-masing. Gitu ya, Bu ya? Kalau lihat orang susah, saya sedih. Pengen nolong gitu. Tapi kalau lihat orang di jalan-jalan, kata orang jalan kaki, nggak pakai sendal, panas-panas, saya tuh suka nangis. Bagus, Bu. Bagus. Bagus. Itu berarti ada kepekaan sosial. Gitu. Itu bagus. Jiwa saya keras sekali. Ya kan yang tahu keras enggaknya. Ya, karena saya nggak ada rasa minder, nggak ada rasa takut, itu kan nggak negatif ya. Wah. Tapi saya nggak bisa lihat orang sedih, Iya. nggak bisa lihat orang menderita. Nah, begitu terlalu over, sekali lagi ya, berlebihan intinya nggak baik aja. Itu juga harus dijaga gitu loh. Karena begitu ibu terlalu over sedih, over apa, itu juga nggak baik buat jiwa ibu sendiri gitu. Dijaga untuk dilatih gitu kira. Gitu ya Bu ya. Nanti pendalaman ini kita bahas lebih detail. Oke? Ya. Aman ya ibu bapak ya? Ya udah kelihatannya paham-paham lah ya. Oke ya, udah ya. Oke, ibu bapak, ini nanti sebelum pertemuan berikutnya ditonton. Saya nanti kasih list rekaman dari awal sampai hari ini. Ibu bapak nanti sebelum pertemuan berikutnya ini ditonton ulang supaya kita bisa langsung ke next slide-nya gitulah kira-kira. Oke ya. Dan kalau ada pertanyaan di pertemuan yang akan datang kita bahas dulu awal-awal. Ya. 2 pertemuan lagi UTS, jangan lupa belajar ya. Oke, ibu bapak terima kasih. Kita akhiri doa sebentar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik, semua datang dari kebodohan saya karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberkahi dan ibu bapak senantiasa sehat dan bahagia. Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman makasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Siaran ulang nanti ada di YT dan ini di Masjid Pondok Indah Jakarta. Mau masuk ke lagunya kajian Sabuha ya, tolong di depan dari Sumiati ya, dilingkarkan saja dengan apa namanya absennya. Iya, hatur nuhun. Oke, kita foto ya.